Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil mu'idil mubdi mu'tin nawali kulli man yastajidi muthabbitil ahkami biwusuli mu'ini man yasbi ilal wusuli thumma as-salatu was-salamu qad utim ala alladhina u'ti jawami'al kalim mab'uthi rahmatal wara wa khairu hadha li jami'i man dara amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaquna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami berwasiat kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Hamka mengatakan, at-taqwa huwal wiqayah. Takwa adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dari hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah dan larangannya. Wa qala Allah taala mudzakiran bidzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usi nafsi wa iyyakum bi syukrillahi taala. Kemudian kami mengajak diri kami pribadi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian para jemaah sekalian. Fa innahu yaqul fi kitabihi tanzil, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa usi nafsi wa iyyakum bi dzikrillah. Kami berwasiat kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para jemaah sekalian, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaqul fi kitabihil karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang telah tenang hatinya, ia adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terbesar kemudian kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-48. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Kami ulangi sekali lagi. Yauma yuhsabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menelungkupkan wajah seorang hambanya ke dalam neraka saqar. Kemudian seraya dikatakan kepadanya, dzuqu, rasakanlah neraka saqar ini. Kemudian lantas kepada siapa sakor ini diperuntukkan? Maka kemudian siapa yang akan menjadi tawanan-tawanan neraka sakor? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, di dalam surah Al-Mudatsir ayat yang ke-39 sampai ke-43. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Hari di mana nanti ketika sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah membagi hambanya yang masuk surga, kemudian siapa yang masuk neraka. Kemudian para penduduk surga ashabul yamin ini kebingungan melihat saudara-saudaranya, melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian menduduki neraka saqar. Fi jannati yatasalu. Maka kemudian orang-orang yang menduduki surga itu saling bertanya. Mereka terheran-heran. Anil mujrimin, kepada orang-orang yang sering berbuat dosa. Kemudian dikatakan kepada mereka, ma salakakum fi saqar. Apa kemudian yang menyebabkan kalian ini menempati neraka saqar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Sesungguhnya kami di dunia dahulu tidak mengerjakan salat. Sesungguhnya kami di dunia dulu telah melalaikan salat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Maka sungguh celaka orang-orang yang salat itu. Siapakah orang-orang yang salat itu? Kemudian disebut sebagai orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Dialah orang yang mengerjakan salat kemudian lalai atas waktu-waktunya. Kemudian sebagian mufassirin mengatakan mereka telah lalai ketika mengerjakan salat, kemudian lantas tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka salat adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kita. Maka sampai-sampai salatnya kita, salatnya saya, salatnya antum, salatnya saudara-saudara kita menentukan kualitas kita, menentukan kehidupan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai kemudian sedemikian besar balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan kepada orang-orang yang tidak salat nanti di dunia? Karena salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka bahaya sekali barang siapa dia yang telah meninggalkan salat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakahu faqad kafara." Sesungguhnya perjanjian kami orang-orang muslim dan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakahu faqad kafara. Barang siapa dia meninggalkan salat selama hidupnya, faqad kafara, maka sungguh dia telah dihukumi menjadi kafir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian ada perkataan yang cantik sekali. Karena ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarawna, kami sungguh dahulu tidak mengetahui, kami tidak memperhatikan dan kami tidak mengetahui syai'an, sesuatu, minal a'mali, dari seluruh amal yang dikerjakan, kemudian dari seluruh amal yang dilaksanakan, seluruh amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarakahu kufran, kemudian barang siapa yang meninggalkannya dihukumi menjadi kafir, ghairus shalah, kecuali amalan itu adalah shalah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perkataan ini dikuat oleh Ibnu Mas'ud. Kata-katanya sangat indah sekali. Man lam yusalli fala dina lahu. Barang siapa yang selama hidupnya dia meninggalkan salat, selama hidupnya dia melalaikan salat, fala dina lahu, dia tidak akan pernah ada bagian di dalam dirinya agama. Juga sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ama annahu la hadzan fil Islam li ahadin tarakus shalah. Sesungguhnya tidak ada bagian agama sedikit pun dalam diri seseorang tarakus shalah, selama dia meninggalkan salat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita harus paham dan tahu nanti salat ini adalah salah satu amal yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dawud, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Nanti ketika pada hari kiamat keadilan akan ditegakkan. Amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salatuhu, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Barang siapa salatnya ketika dihisab ini keadaannya baik, selalu mengerjakan salat di dunia, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh cukuplah dia ini menjadi orang yang menang kemudian dan bahagia. Tapi hadis ini tidak berdiri sendiri, ada kalimatnya. Fa in fasadat faqad khaba wa khasa. Akan tetapi jika salatnya dahulu di dunia sering ditinggalkan, faqad khaba wa khasa, maka sungguh cukuplah dia ini menjadi orang yang rugi dan menyesal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa'tabiru ya ulil albab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah Jumat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaquna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terdapat kalimat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia ini mendekatkan kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah sukai adalah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Tidak ada amalan yang paling aku sukai untuk mendekatkan kepadaku mimma iftaradtu alaihi, kecuali amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka kita harus paham dan tahu bahwasanya salat adalah amalan yang wajib dan yang paling ditekankan. Barang siapa yang dia berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, maka sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana subhanaka inna kunna minadh dhalimin subhana rabbana inna kunna minadh dhalimin Rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya wa bi annaka antallahu la ilaha illa anta wa bi annaka antallahu la ilaha illa anta Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qarib ya Allah ya Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wa limashayikhina fi kulli makan wa zaman Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.